Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan yang lain, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ya kegiatan kita diberikan kelancaran, memberikan berkah untuk manfaat kita semua. Ya. Berdoa saya antarkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik mahasiswa PPG yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan untuk kelanjutan PPG. Sebelumnya ini sudah lengkap kita ya, 10 orang, kelompok 2. 12 orang, Pak. 12 ya, sambil menunggu yang lain. Nanti kita admit ya, mudah-mudahan segera bisa join. Kawan-kawannya tolong yang belum hadir 2 orang itu Mas Heri dikontak ya supaya segera join ke link Zoom, karena nanti kalau tidak hadir ya ada ruginya banyak. Bukan karena absennya ya, tetapi karena ruginya banyak. 1, tolong presensi ya, di sini ya. Sebelum kita mulai, kita ambil foto dulu lengkap. Sebentar saya pindah ke galeri. Yes, ayo wajahmu hadapkan ke kamera. Senyum 224, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 4 cm ke bawah mulutnya ya. Hadap kamera. Lihat. Nova. Ya, Ina ya. Yes. Nova. Nov. Nov. Mohon izin, Pak, Bu Nova lagi ke belakang tadi WA saya. Ke belakang ya. Ya. Saya tidak tertahan. 1, 2, 3. Yes. Ya. Baik, terima kasih ya. 1, ini adalah merupakan hari ke-25 ya dari kegiatan PPG, dari sekian hari yang ditargetkan untuk terlaksananya PPG. Ini sudah masuk kegiatan yang tengah-tengah ya, karena ini merupakan kegiatan rencana aksi ya dalam rangka pengembangan perangkat pembelajaran. Alhamdulillah ini luar biasa, kelompok 2 sudah menyelesaikan. Iya. Devia masuk. Sudah menyelesaikan kegiatan PPG ini ya, dengan tuntas ya. Tolong nanti cek and recheck ya semua kewajiban unggah ya terkait dengan tugas, laporan, LK dan sebagainya, dicek semua, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, prinsipnya adalah kita punya quote kata kunci, tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Ya, ingat ya kata kuncinya, tolong dipegang betul kata-kata Pak Mas ini. Tugas yang baik ya adalah tugas yang selesai. Nah, tugas yang baik itu tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Ya, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Sempurna itu miliknya Tuhan, kita mendekatinya ya, tetapi lebih dari itu semua kita harus menyelesaikan tugas kita ya. Pada saatnya tugas itu harus diunggah, tolong diunggah apapun yang terjadi ya. Pada saatnya tugas itu harus dipresentasikan, tolong presentasikan apapun yang terjadi ya. Rawi-rawi rantas, malang-malang butuh. Ya. Dengan demikian, nanti kalau tugas ini sudah selesai, sekitar 60% lah itu kewajibannya sudah terpenuhi. Yang kedua, ya untuk kehadiran. Ya ini kehadiran saya kira tidak masalah ya, karena kehadiran ini merupakan syarat wajib ya. Hukumnya itu kalau di dalam Islam fardu ain kehadiran. Ya dari awal sampai dengan akhir supaya hadir. Pak, kalau hadir tapi tidak aktif, syarat fardu ainnya hadir. Fardu kifayahnya aktif. Jadi kalau kita bisa hadir ya itu fardu ainnya gugur. Tapi kalau kita bisa aktif fardu kifayahnya gugur ya, dan itu yang terbaik.
Ya, yang ketiga tentu saja jaga kesehatan. Ya, ini lama, sementara Anda masih semua punya tugas kewajiban di instansi sekolah masing-masing, mengajar, ya, membimbing siswa, membuat RPP, membuat tugas-tugas sekolah, ya, kemudian melaksanakan tugas di rumah sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak, ya, sebagai bapak, semuanya harus dilaksanakan. Maka kegiatan-kegiatan itu ya harus kita laksanakan secara gembira, nyaman, dan jangan sampai membuat kita down. Jangan sampai membuat kita merasa capek. Ya, semuanya biasa saja. Ya, semuanya itu adalah harus kita lalui. Dan kita tidak sendirian di jalan ini, ya, kita bersama-sama. Jadi gandengkan tanganmu dengan tanganku, ya, tatapkan wajahmu dengan wajahku. Maka dengan itu semua kita saling menguatkan hati, ya. Maju terus kelompok 2 grup PPG ya, K2 ini, ya, supaya nanti bisa selesai sampai waktunya. Tidak terasa, ya, nanti tiba-tiba sudah selesai dan tiba-tiba kita harus berpisah, dan kita tidak akan ketemu seperti ini lagi. Pada saat seperti itu maka forum ketemunya di sini itu akan selalu kita rindui, ya, kangen dengan suasana-suasana seperti itu. Bahkan mungkin ngajak kopdar, yuk kopdar, yuk kopdar, yuk. Nah, padahal kopdar ini rumahnya pada berjauhan. Ya, jadi pengalaman diklat yang lama itu selalu memberi bekas kenangan kepada kita, membuat jejak di hati kita, dan itu memberi kenangan manis, ya. Maka kenangan-kenangan ini akan menumbuhkan semangat, ya, membuat kita selalu merasa hidup, ya, menjalani kehidupan kita, menuntaskan tugas-tugas di bidang pendidikan. Yang keempat, setelah ini, ya, setelah kegiatan ini itu rangkaiannya nanti ya ujung-ujungnya nanti akan ada ujian itu, ya. Ini mengingatkan titipan dari Bu Mul Kaprodi. Ujiannya itu ada 2, ya, Cah. Yang pertama adalah UP, ujian pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah UK, ujian komprehensif. Bagaimana bentuknya, Pak Mas? Satu, yang UK, ujian komprehensif itu nanti ujian seperti ujian skripsi. Gimana ya PPG tapi diuji seperti skripsi. Anda akan ketemu dengan 2 orang dosen, ya, kemudian 2 orang dosen itu akan bertanya kepada pengembangan perangkat pembelajaran yang hari ini mulai Anda kembangkan. Ingat, ya, hari ini is your duty to, ya, finish your lesson plan. Ada 3 RPP nanti yang 4, Cah, ya. 4 nanti mengikuti instruksi Bu Mul saja. Apakah empat-empatnya itu nanti harus dibuat dalam bentuk RPP selama penuntasan rencana aksi 1 sampai 4. Kalau penuntasan rencana aksi 1 sampai 4 ini dibuat RPP-nya, ya tolong nanti dibuatkan, ya, semuanya. Jadi hasilnya nanti akan ada 4 RPP. Tapi kalau tidak, nanti mengikuti apa yang sudah dikondisikan oleh Bu Mul, apa yang sudah ditetapkan oleh Prodi, ya, untuk berapa jumlahnya. Ya, seingat Pak Mas tahun lalu itu 3, ya. Jadi ada 3 pengembangan perangkat pembelajaran, yang 1 dipakai untuk diskusi. Tapi nanti kita menyesuaikan saja. Ya, jadi mulai sekarang ya silahkan kumpulkan bahan-bahannya karena Anda kan sudah sebagai guru existing, ya. Nah, jadi ingat, ya, ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu nanti apa? Ujian komprehensif itu adalah ujian yang sifatnya adalah sinkronus tatap maya dengan 2 orang dosen. Anda menyampaikan, mempresentasikan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran dan ditanya, ya, 1 mengenai pedagogiknya, yang kedua mengenai materi profesionalnya, gitu, ya. Jadi khusus untuk ujian komprehensif ini seperti pendadaran. Anda nanti dihadapkan satu persatu, one by one, masuk ke Zoom, keluar Zoom, yang lain tidak boleh ikut. Saya ikut, ya, kata Mas Satria. Begitu Mas Heri masuk, nggak boleh. Satu persatu, antri tertib. Karena kalau masuk 2 langsung 1 ditendang sama Pak Pri. Jadi satu persatu, terus Anda presentasi. Ya, presentasinya apa? Presentasinya seperti mini mengajar, tetapi menekankan pada point to point karena waktunya hanya singkat. Ya, jadi mempresentasikan pengembangan perangkat pembelajaran. Penting kiranya pengembangan perangkat pembelajaran nanti direvisi terus.
Ya, jadi direvisi nggak terus lah ya, mungkin 2 kali sudah cukup ya. Maka buatlah RPP 1 sampai 4 ini besok ini selama rencana aksi sebaik-baiknya. Karena ini mencerminkan untuk terus digunakan nanti di dalam kegiatan berikutnya. Satu untuk ujian komprehensif, yang kedua nanti untuk micro teaching. Ya, peer teaching lah, bukan micro teaching. Ya, karena praktek nanti itu kita menggunakan peer teaching ya dengan teman sendiri, ya seperti itu. Jadi ujian komprehensif itu nanti Anda setelah presentasi maka akan ditanya mengenai penguasaan mahasiswa PPG terhadap pengembangan RPP rencana aksinya terkait dengan pedagogik dan profesional. Itulah kemarin di dalam rapat prodi sudah ditetapkan bahwa tolong setiap dosen punya kewajiban untuk melakukan pendalaman materi berkaitan dengan pedagogik dan profesional lebih di sela-sela nanti untuk menyampaikan materi-materi yang ada di LMS. Nah, hari ini nanti mulai ini Mas Heri. Ya, Pak Mas Guri nanti membagi sesi ini menjadi 2. Yang pertama adalah sesi untuk diskusi mengenai pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, sesi 1 nanti sekitar sampai jam 10.15, istirahat 15 menit. Setelah itu dilanjutkan mengenai pendalaman materi pedagogik. Ya, tugas pertama Pak Mas ini pendalaman materi pedagogik. Terus tugas kedua Pak Mas, entah kapan nanti jadwalnya, ya saya lupa, itu nanti menyampaikan mengenai stoikiometri. Nah, ya jadi Anda itu nanti akan dikawal ya oleh para dosen untuk mempelajari pedagogik dan profesional. Ya ingatlah, begitu Anda masuk PPG di program studi pendidikan kimia FKIP UNS, Anda semuanya adalah adik-adik kami, Anda semuanya adalah anak-anak kami. Maka nanti kalau ujian itu dalam tanda kutip membawa nama baik program studi S1 pendidikan kimia, membawa nama baik Prof Sulis, membawa nama baik Bumul Pak Mas, ya gitu. Apa membawa nama baik itu? Karena nanti di benchmark, ujiannya di benchmark. Ya begitu pengumuman maka ya di seluruh Indonesia untuk unit-unit PPG pendidikan kimia ini diumumkan, terus dibanding-bandingkan. Enak ya lagu nih wae aja banding-banding. Tapi ternyata ini malah dibanding-bandingkan. UNS berapa yang lulus, berapa yang remedi. UNESA berapa yang lulus, berapa yang remedi. UNES berapa yang lulus, berapa yang remedi. Nah, inilah ya. Nanti membawa nama pendidikan kimia. Harapan kita dan saya optimis kelompok 2 dan seluruh mahasiswa PPG K2 ini itu akan bagus ya, lulus semua, mudah-mudahan tidak ada remedi. Pak Mas, apakah kemarin dalam pengalaman di ujian ini ada yang remedi? Ada ya, kita kan punya PPG banyak kali ya, ada yang dari daerah tertinggal, ada ya guru yang mengajar di daerah tertinggal, itu mahasiswanya dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa tetapi daerahnya tertinggal atau daerah terluar ya, jadi ada di Kalimantan. Nah itu sempat juga ada yang tidak lulus dan remedi ya. Ya, alhamdulillah yang UNS itu selalu setelah remedi lulus 100%. Tapi di tempat lain ada yang tidak lulus sehingga tidak mendapatkan sertifikasi. Ya, jadi kita tentu saja harus punya persiapan khusus, tip and tricks ya, bagaimana supaya kita nanti bisa berhasil pada akhirnya. Ya, maka kebijakan prodi ini bagus sekali. Tolong mahasiswa diperkuat dengan penguatan pedagogik dan profesionalnya. Ya, ada latar belakang mahasiswa yang dari pendidikan, maka pedagogiknya sudah matang. Ya, yang kurang barangkali profesionalnya. Walaupun pedagogik yang matang itu nanti kalau ditanya bisa juga ada yang tidak bisa. Coba tak tanya ya, coba. Inti dari teori pembelajaran perkembangan kognitif dari Piaget. Ayo, mesti Raisa jawab mesti. Ya tak? Nggak bisa lah karena nggak pernah ini ya. Pak ada di materi ada ya, jadi ada di modul ada tapi nyisip-nyisip. Jadi tolong modulnya dibaca terus di stabilo. Kalau dicetak ya, kalau tidak ya diberi tanda lah itu di PDF.
teori perkembangan kognitif dari Piaget, ya kan bingung ya toh. Terus apalagi model pembelajaran problem based learning insya Allah bisa ya, project based learning insya Allah bisa. Pertanyaannya nggak akan menanyakan mengenai sintak nomor 3 itu apa, nggak begitu ya. Panggil banget Pak Mas juga hafal ya. Urut-urutan sintak nggak begitu, tetapi pokok-pokoknya ya, misalkan PBL itu pokoknya apa, PJBL itu pokoknya apa gitu. Ya, jadi penguatannya di pedagogik dan profesional. Yang di pedagogik terutama nanti ya, tolong diperhatikan bagi mahasiswa PPG yang tidak berbasis S1-nya dari pendidikan ya. Barangkali ada ya. Kalau profesional ini menjadi catatan untuk kita semua. Jadi baik dari, terutama adalah mahasiswa yang berlatar belakang dari pendidikan ya, karena kalau dari murni atau dari teknik kimia punya 30-25% lebih banyak ya untuk materi kimianya. Artinya baik pedagogik maupun profesional tolong diperkuat. Di sela-sela ngajar, di sela-sela PPG bukai modul, berikan tanda. Ya, satu ujian komprehensif yang sifatnya adalah interview sinkronus tatap maya dengan 2 orang dosen. Yang kedua adalah UP, ujian pengetahuan. Uji pengetahuan ini sifatnya nanti adalah soal. Soalnya adalah benchmark nasional. Ini yang repot, ini yang sering remedi ini. Ya, kalau uji komprehensif itu karena dengan dosen EDW tadi kan saya katakan, dosen ini ibaratnya kakak-kakakmu semua, ibaratnya bapak ibumu semua. Kalau Pak Mas ini ya bapakmu, ya. Kalau Bu Santi, Elvi Susanti ya kakakmu, ya. Bu Lina ya kakakmu gitu. Karena usianya muda ya, sama seperti kakak-kakak panjenengan semua. Kalau Pak Mas anggap kakakmu ya terlalu tua. Ya, jadi biasanya kalau ujian komprehensif itu ya kita melihat performa keseluruhan, sehingga ya wis ini kalau melihat seperti ini ada kurang-kurangnya sedikit, kita lihat performa secara keseluruhan sehingga kita nyatakan berhasil ya, walaupun tidak selamanya begitu, pertimbangannya banyak. Tetapi kalau UP, ujian pengetahuan, ini benchmark nasional ya, jadi mahasiswa harus belajar betul karena soalnya yang buat adalah dari nasional, walaupun itu soal berasal dari usulan seluruh dosen pendidikan kimia yang ada di unit PPG di GTK, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi kami mengusulkan soal. Terus soal itu dikumpulkan, ada UNS, ada UNES. Nah, repotnya itu kalau soal-soal yang sukar dari perguruan tinggi lain. Nah, seperti tadi, teori perkembangan kognitif setelah anak umur menginjak SMP itu dinamakan apa? Jawabannya operasional formal. Tidak ada yang tahu. Misalkan begitu. Nah, nanti kalau belajar yang seperti itu ya, jadi kita beri catatan-catatan pada penguatan yang selama ini belum kita kuasai. Ya, maka dalam konteks itu, ya ini Devia keluar lagi, Mas Satria keluar lagi. Ya. Dalam konteks itu, dosen itu memberikan bantuan, ya, advice dalam bentuk pembimbingan dan pendalaman materi separuh di luar jadwal LMS. Jadi hari ini LMS-nya membicarakan mengenai RPP, ya, tetapi nanti separuhnya nanti kita akan membicarakan mengenai materi pedagogik satu, ya, pedagogik yang diminta kepada Pak Mas itu model pembelajaran dan teori belajar. Pedagogiknya Bu Tina di kelompok 1 itu adalah mengenai evaluasi pembelajaran. Yo Pak, beda-beda toh Pak, beda-beda, tapi nanti dihitung, diatur Mas Pri bahwa nanti semuanya akan dapat ya dengan materi yang sama. Kalau toh memang nanti ada yang terlewat, misalkan Mas Pri dalam mengatur jadwal itu ada yang luput, belajari sendiri. Ya, jadi ini karena sistemnya kan kita ngajarnya di kelompok. Kalau ngajarnya di kelas tidak mungkin terlewat. Ya, ini kebetulan di kelompok. Jadi itu ya, tolong diperhatikan untuk penguatan spesifik mendekati pertengahan dan akhir dari PPG ini ya, supaya kita semuanya sedikit demi sedikit mulai siap ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sampai dengan selesai. Untuk hari ini yang pertama saya akan share di LMS dulu. Setelah itu nanti saya akan menunjukkan PPG yang sudah diselesaikan kakak kelasmu tahun lalu.
Ya, itu digunakan sebagai acuan, nanti akan saya share ya supaya mahasiswa bisa dapat dan bisa mengembangkan seperti itu, tapi lebih tinggi lagi. Ya, what is difference between lesson plan last year? Ya, apa bedanya? Tahun lalu itu tidak ada kurikulum 2000, kurikulum merdeka. Hari ini kurikulum merdeka. Kalau tahun lalu itu menggunakan kurikulum 2013. Ya, Pak Mas tidak tahu persis apakah ini nanti produknya adalah modul ajar. Ya, kita anggap tidak, kita anggap adalah RPP plus saja karena di LMS dikatakan RPP. Kalau ini produknya adalah modul ajar, maka itu similar, ekuivalen dengan kurikulum merdeka. Ya, tetapi kalau toh nanti kita buat itu dalam bentuk RPP yang ada disesuaikan dengan capaian pembelajaran di dalam kurikulum merdeka besok ada ngajar, maka selesai, tidak apa-apa. Ya, maka silakan nanti kita membuat RPP, tapi nanti kita diskusikan bagian mana yang harus dibedakan menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Gitu ya. Jadi sesi pertama ini saya akan membuka LMS dan RPP, terus nanti dilanjutkan dengan diskusi, ya supaya ada manfaatnya. Saya share dulu ke LMS. Ya, Mas Satria menyimak ya. Yes. Ya, sambil menunggu laptop ini karena laptopnya juga lama ya. Jadi memang untuk keterlaksanaan di LMS itu kita harus teliti ya ternyata ya. LMS ini berbeda dengan LMS tahun lalu. Jadi LMS kita ini ada modifikasi pembaruan-pembaruan yang sifatnya lebih detail ya. Ini LMS-nya. Wes kita durung nih. Malah belum tertayang di tempat saya ya. Ya, sambil menunggu LMS-nya terbuka, mungkin dia malu melihat wajah-wajah ganteng dan cantik di layar ya. Nah, ya malu dia. Oh, malu ya lama. Di LMS ini, oh sebentar. Yes. Oh, lah baru ada jam berputar. Ya, sudah. Nah ini ya. Ini adalah 6. Ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi materi kita itu ya ini ada 4 ya. Materi PPG ini ada 4 ya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pendalaman materi, yang ketiga adalah pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian keempat adalah ujian komprehensif, dan yang terakhir nanti adalah praktik pengalaman lapangan. Kita sudah berada di titik ketiga ini, pengembangan perangkat pembelajaran, tapi bagian akhir yaitu 6, pembuatan rencana aksi. Yang belum kita laksanakan itu adalah ujian komprehensif, yang tadi saya katakan ketemu dengan 2 orang dosen, kemudian ditanya-tanya, tapi sebelumnya Anda presentasi dulu ya. Ini ujian komprehensif. Sebelum ujian komprehensif nanti ada UP, uji pengetahuan. Tidak menggunakan LMS ya. Ya, tolong UP-nya ini menggunakan website yang berbeda karena ini sifatnya dijaga kerahasiaannya. Ya, jadi UP itu nanti menggunakan website selain di LMS. Maka nanti Anda ya betul-betul harus mengikuti ya diskusi yang disampaikan oleh Mas Pri terkait dengan alamat website dan sebagainya supaya tidak terlewat. Ya. Kemudian ada praktik pengalaman lapangan. Nah ini prakteknya nanti adalah menyampaikan pembelajaran. Ya, menyampaikan pembelajaran ini ya. Oh, nah ini nanti kita cek seperti apa. Kalau dulu ini namanya micro teaching. Ya, jadi mengajar dengan siswa dari sekolahnya sendiri. Ya, tetapi sekolahnya sendiri namanya micro teaching, berarti jumlah jamnya tidak penuh sesuai dengan durasi RPP-nya. Ya, RPP-nya kemarin itu disepakati ya 45 menit gitu. Maka nanti dicek seperti apa. Pokoknya ikuti yang ada di prodi. Ini Pak Mas kalau menyampaikan takutnya nanti berbeda, tapi secara umum gambarannya begitu ya. Jadi RPP ini disusun dalam durasi waktu 45 menit atau 1 JP. Tapi nanti dalam prakteknya itu hanya 25 menit pembelajarannya ya, jadi sesuai.
25 atau 30 gitu ya. Nah, kita sampai pada 3 ini ya, pengembangan perangkat pembelajaran dan sudah sampai pada pembuatan rencana aksi, ini nomor 6. Ya, jadi pembuatan rencana aksi. Apa yang dimaksud pembuatan rencana aksi? Yang dimaksud pembuatan rencana aksi adalah menuntaskan LK 2.2 ya. Apa 2.2 itu? Eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, selesai. Ya, jadi ini berawal dari dulu waktu ada masalah. Manusia selalu dapat masalah. Masuk PPG saja dapat masalah. Kalau nggak dapat masalah, disuruh mencari masalah. Apa itu masalah? Pembelajaran. Setelah jadi masalah, Anda diminta untuk membuat akar masalah itu di LK 1.1 sampai 1.4. Nah, sudah selesai, sudah diunggah. Jadinya adalah akar masalah masing-masing sesuai dengan si kondom, situasi, kondisi, dan domisili mahasiswa PPG. Nah, gitu ya. Senyum dong. Pak Mas Ratu ngantuk ya. Kenapa? Begini apa yang lembur apa ya tadi malam itu gini ya, apa namanya, Pak Mas ini ketua LPD ya, dalam tempo 2,5 bulan mulai September sampai Desember pertengahan nanti ada diklat-diklat untuk penguatan kepala sekolah baru ya di Tegal, Kudus, Jepara ya, kemudian Pati ya, Cirebon. Wah, Mas jadi membuat rencana itu ngantuk-ngantuk sinte itu saya apa ya materinya saya buka Mas Pri, alhamdulillah RPP gitu ya. Jadi maklum ya, jadi kalau ngantuk-ngantuk sinte rada ngelantor ya ben wae apa-apa. Ya, gitu ya. Kembali ke laptop. Jadi kita mengembangkan masalah menjadi akar masalah. Terus di bagian 4, di bagian LK2, LK2.1 dan LK2.2 itu masalah itu Anda berikan alternatif solusi. Setelah jadi alternatif solusi, tentukan tentukan solusi utama. Kan gitu ya. Nah, itu sudah selesai di LK 2.2. Setelah dapat solusi, maka langkah berikutnya adalah solusi itu dibuat rencananya, maka namanya rencana aksi. Jadi rencana aksi itu gunanya adalah untuk menyembuhkan, untuk membetulkan, merepair, melaksanakan perbaikan, menanggulangi, mengatasi permasalahan dari LK 1.1 sampai LK 2.2. Ya, maka tolong yang kemarin barangkali itu orang lurus masalahnya, ya itu nanti nggak ketemu di pembuatan rencana aksi. Jadi harusnya akar masalah ini itu akan selesai, ya solusi itu akan selesai kalau nanti dibuat dalam bentuk aksi ini. Aksi ini adalah RPP, gitu loh. Makanya kemarin kan saya peringatkan di kelompok 3 dan kelompok 1 yang sudah berinteraksi dengan Pak Mas. Kelompok 2 belum, ya karena jadwalnya memang begitu. Yang kelompok 3 dan kelompok 1 saya warning. Tolong walaupun rencana aksimu banyak, walaupun permasalahanmu banyak, angkat masalah yang betul-betul berkaitan dengan isi dan proses pembelajaran. Jangan berkaitan dengan nuansa, ya boleh dari kondisi anak boleh, tetapi nanti solusinya itu mengarah pada RPP. Ya, jadi RPP itu sebagai solusi. Pak, anak-anak ngantuk, saya angkat sebagai masalah atau solusinya adalah mengembangkan media pembelajaran. Ya, oke, relevan karena nanti RPP-nya adalah pengembangan media pembelajaran dengan model problem based atau project based. Nah, gitu ya. Itu. Nah, itu sudah selesai. Maka hari ini adalah pembuatan rencana aksi dalam bentuk RPP. RPP ini nanti akan ada 4 step ya, pembuatan rencana aksi 1, 2, 3 dan 4. Adapun kalau luarannya semuanya RPP atau hanya 3 RPP, silahkan nanti mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Prodi. Ya, hanya ini ya, syarat untuk pengembangan rencana aksi ini memang harus berbeda untuk setiap kelompok.
ya. Jadi tolong tidak sama. Kita buat saja, misalkan untuk rencana aksi 1 itu kita pakai kelas 1, kelas 10 kimia. Rencana aksi 2 kelas 11. Rencana aksi 3 kelas 12. Gitu. Terus ketua kelompok Mas Heri nanti bisa membagi ya atau mengundi ya. Boleh usul ya boleh, mengundi ya boleh ya. Sakjane dosennya mengundi ya boleh ya. Ini bagian Pak Mas ini hanya bagian awal. Nanti besok mungkin akan diteruskan oleh dosen-dosen berikutnya, tetapi bisa jadi dosen itu ada yang tidak memberikan kejelasan. Nah, tolong nanti ketua kelas memberikan kejelasan kepada dosen yang bersangkutan ya. Jadi RPP-nya ini supaya berbeda antara satu dengan yang lain pada setiap satu sesinya. Ya, misalkan rencana aksi 1 ini kelas 10, silakan dikopiok undiannya untuk 12 orang ini supaya berbeda. Tidak hanya pada KD atau capaian pembelajaran, sub KD pun boleh. Jadi berbedanya pada sub KD. Misalkan ya, 1 membahas mengenai laju reaksi bagian penentu laju atau pengertian laju reaksi. Yang kedua ada pada bagian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju, boleh ya. Jadi tidak harus pada KD utuh. Kalau sekarang kurikulum merdeka ya tidak harus pada CP utuh, capaian pembelajaran. Tetapi ya berbedanya boleh pada sub CP, boleh pada sub KD. Itu ya. Maka nanti silahkan didiskusikan, ini bagian yang harus segera dilakukan setelah kegiatan tatap maya ini. Ya, siapa nanti bagiannya apa, dibicarakan di grup WA yang tidak ada dosennya. Ya, kalau ada dosennya tidak bingung itu rebutan judul. Ya, nanti yang rencana aksi 2 boleh nanti kelas 11, rencana aksi 3 kelas 12. Besok pada saat UK ujian komprehensif itu hanya 1, maka pilihlah di antara 3 itu yang akan digunakan sebagai materi untuk ujian komprehensif. Ya, paham ya Lia ya? Mandok-mandokmu paham enggak ini? Insya Allah paham Pak. Cuman izin bertanya Pak Mas. Oh ya, boleh. Tadi kan rencana aksinya Pak Mas menyampaikan 3 ya, tapi kalau di LMS itu kan 4 ya Pak. Ya. Nah, untuk 4 rencana aksi itu apabila saya sendiri begitu ya Pak, tidak mengajar seluruh tingkat begitu Pak, itu bagaimana? Misalkan saya ngambil satu tingkat saja kelas 11 begitu, subbab-subbabnya berbeda, apakah diperbolehkan? Nah, ini ya, that is our problem. Ingat ya, kalau kita melihat PPG latar belakangnya berbeda, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA. Tetapi ini guru profesional bidang pendidikan kimia. What does mean? Apa artinya? Artinya adalah sebagai calon guru profesional bidang pendidikan kimia, ya Mas Heri ini dari SMK, Lia dari SMA, ya Dian dari SMA Plus, ya. Nah, maka semua materi itu harus dikuasai. Wah gitu ya, ini tantangannya. Jadi kalau toh tidak ngajar, ya ada apa-apa, tetap nanti harus ada RPP-nya dan harus disampaikan. Karena begitu lulus diklat ini, Anda dinyatakan sebagai guru profesional pendidikan kimia. Enggak guru profesional pendidikan kimia kelas 10. Oh enggak gitu. Enggak ya. Apalagi guru profesional untuk KD laju reaksi. Wah ya enggak, itu namanya dokter spesialis THT urusan telinga kanan bagian gendang telinga saja. Ya enggak begitu ya. Jadi semuanya nanti strateginya gini lihat. Strateginya pada saat ujian komprehensif boleh memilih yang diajar. Ya, jadi biar ngerti betul. Ingat pada saat ujian komprehensif tampilkan yang terbaikmu. Ya, kalau toh merasa ada yang belum serak, tampilkan yang terbaikmu. Ini loh, ini dadaku, mana dadamu? Ah gitu loh. Ya, jadi berikan yang terbaik, pilihlah di antara bagian-bagian rencana aksi itu yang memang betul-betul
paling bagus ya. Kalau toh nanti ada yang sama ya diselaraskan supaya berbeda. Terus catatan saya terkait dengan RPP tadi apakah 3 atau 4 ini Pak Mas belum ada kepastian. Kita ikuti ya. Nanti kalau rencana aksi 4 itu ternyata ada RPP-nya, ya RPP ini berarti 4 gitu ya. Jadi RPP-nya tidak 3 tapi 4. Kenapa 3? Ini karena Pak Mas mengacu pada tahun lalu ya, tahun lalu itu ada 3 RPP-nya gitu ya. Jadi karena tahun lalu, tapi kan sekarang berbeda. Otorita kebijakannya di mana? Otorita kebijakannya di Kaprodi. Kaprodi itu sudah berdiskusi, tapi kadang-kadang Pak Mas itu tidak hadir pada saat diskusi. Ya, kalau pas rapat itu lama, padahal saya ngajar tak tinggal gitu lah. Sudah diskusi itu. Maka ikuti saja nanti dosen yang lain seperti apa ya, dosen yang bertugas pada rencana aksi 4. Nah, Bapak boleh izin bertanya? ya, silakan. Ya, izin bertanya Bapak. Kan kemarin waktu di penentuan solusi itu di LK 2.2 itu kan kami ada 4 problem yang diangkat dengan beberapa solusi yang sudah didiskusikan dengan dosen yang kemarin. Nah, setahu kami itu dari 4 problem atau 4 permasalahan yang kemarin itu yang pada akhirnya nanti itu akan ditindaklanjuti ke RPP. Artinya kemarin kan kami sudah menentukan di materi apa saja gitu, model pembelajaran yang cocok di materi itu apa saja gitu. Apakah boleh Bapak kami RPP-nya itu sesuai dengan LK 2.2 itu saja gitu, karena kalau misalnya nanti ada perubahan misalnya ke materi kelas 11 atau kelas 12 berarti artinya LK 2.2 yang kemarin itu beberapa ada yang kurang relevan begitu. Bagaimana Bapak? Bagus, Tina. Ya, jadi memang kalau kemarin kita mengangkat masalah tidak pada proses, tetapi pada materi atau pada isi, standar isi, tidak pada standar proses, maka muaranya adalah pada materi spesifik. Ya, dan muaranya materi spesifik itu diselesaikan dengan peningkatan ya di dalam pengelolaan materi spesifik tersebut. Ya, artinya silahkan RPP-nya dikembangkan sesuai itu. Tetapi, tetapinya ini ya, nanti silahkan disetujui atau diusulkan di forum kelompok, karena kelompok ini nanti akan gandeng terus ya, disetujui di dalam forum kelompok supaya tidak overlapping dengan materi RPP temannya satu kelompok. Ya, kenapa bisa seperti itu Pak Mas? Nanti di dalam praktek pengalaman lapangan ya itu ada peer teaching. Peer teaching itu adalah mengajar teman-temannya dengan menganggap sebagai murid. Maka di sana itu diharapkan oleh PPG ada pengayaan kasanah di dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional seorang calon guru bersertifikasi. Ya, maka pengayaan ini akan tercapai kalau RPP-nya beda-beda. Nah, itu tujuannya. Maka solusi jalan tengahnya adalah nanti Mas Heri sebagai ketua kelompok boleh meng-approve, boleh menerima usulan dari mahasiswa, usulan dari teman-temannya, saya mau pakai capaian pembelajaran ini, saya mau pakai capaian pembelajaran ini, tetapi harus ada sinkronisasi supaya tidak overlapping. Ya, bis itu tidak boleh bis kota, itu tidak boleh saling mendahului. Jadi yang usul dulu silakan nanti diprioritaskan. Misalkan laju reaksi ternyata favorit. Ini 12 kelompok 2 ini, 12 orang. 10 orang diantaranya memilih laju reaksi. misalkan ya 12 orang ini, terus setelah diundi 10 orang memilih laju reaksi, maka ya tidak bisa ya, tetap nanti harus saling mengalah ya. Jadi itu nah, jadi silahkan nanti diusulkan kepada kelompok, tetapi boleh memilih pada bagian mana yang nanti akan kita kembangkan RPP-nya. Itu nanti langkah awal dulu ya. Kenapa? Karena begitu nanti langkah awal itu ditetapkan, Anda nanti bekerja untuk mengembangkan RPP itu sebelum kegiatan-kegiatan besok dan berpindah ke rencana aksi 2. Pada saat rencana aksi 2 urusannya wis RPP kedua. Ya, jadi penyelesaian RPP 1 sampai unggah ini beberapa hari, jadi jangan khawatir tidak hari ini. Ya, itu nanti beberapa hari, nanti ada revisi lagi.
Kalau besok ada pengajar yang lain nanti akan menyoroti terus disuruh presentasi bakal RPP-mu, ya silahkan karena mendapat review, maka itu nanti dibuat revisinya gitu terus. Ya, hasil revisi akhir itu nanti yang diunggah. Gitu ya. Jadi pertanyaan Ina itu jawabannya gampang. Jawabannya adalah diselaraskan, dikondisikan ya. Jadi silahkan nanti boleh, tetapi dikondisikan bagaimana supaya tidak ada yang overlap. Gitu ya. Baik, itu nantilah sambil jalan ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan Pak. Diskusi kelompoknya nih, Pak. Saya Pak. Nah ya. Langsung. Mas Heri dulu, silakan Mas Heri. Saya perwakilan yang dari SMK ya Pak. Kalau untuk SMK kan hanya satu bab Pak, di bab zat dan perubahan. Nah, maka dari itu kan kemarin itu saya dari 4 masalah itu saya hanya merujuk untuk fokusnya ke materi itu gitu loh Pak. Ya wes langsung tak jawab. Ya, langsung tak jawab. Silahkan itu diusulkan sebagai untuk RPP rencana aksi 1. Tapi rencana aksi 2 dan 3 harus berbeda Mas Heri. Ya, tidak boleh sama. Nanti tidak ada pengayaan. Ya, jadi ini tidak membicarakan what is your background. Apakah Anda dari SMK++, apakah dari SMA++, apakah dari SMA swasta? Ya, tidak. Ini adalah calon guru profesional bidang pendidikan kimia. Jadi kita mengacu, nah ini mengacunya. Nah, mengacu adalah karena memang harus ada acuan standar isi toh, maka mengacunya adalah standar isi untuk SMA. Karena ini yang lebih luas. Tidak mengacu ke standar isi SMK. Kalau nanti mengacu ke standar isi SMK ya materinya ya seperti dikatakan Mas Heri, berarti sempit. Nah, nanti guru profesionalnya khusus untuk itu. Ya, jadi khusus yang seperti itu silahkan dikembangkan pada RPP rencana aksi 1. Tapi nanti yang rencana aksi 2 kembangkan lagi yang lain, rencana aksi 3 kembangkan lagi yang lain gitu. Ya. Makanya ini di awal ini Pak Mas ini pembuka, tugasnya berat untuk menyampaikan konflik kognitif. Tugasnya kalau ada perbedaan paham ya disampaikan ya supaya nanti semuanya memiliki persepsi yang sama. Gitu Mas Heri ya. Oke. Kalau semisal Pak, dalam satu bab itu dijadikan 2 RPP buatan masalah ya Pak? Iya, tapi orang kena rencana aksi 1 dan 2. Kan tadi janjinya adalah kelasnya berbeda. Nah, tadi tapi janjinya kelasnya adalah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke, tapi kelas 11 dan 12-nya tidak ada kimia ya? Enggak, ini tidak membicarakan SMK. Ini membicarakan SMA. Tadi saya katakan, ya kita tidak punya latar belakang SMA dan SMK. Kita membicarakan adalah kompetensi guru profesional pendidikan kimia. Maka acuannya adalah yang ruang lingkupnya luas. Ya, yang ruang lingkupnya luas itu adalah standar isi di SMA. Ya, kalau pakai SMK berarti standar isinya ya mung seperti dikatakan Mas Heri, gitu. Ya, tetapi ini kita pakai standar isi yang luas. Ya, jadi ini seperti ini, Cah. Itu ada strategi yang berbeda di dunia PPG program studi yang lain. Fisika itu, Cah, fisika. Ya, ini saya sampaikan supaya Anda juga ada pemaklumannya. Fisika itu undiannya oleh dosen loh, Cah. Ya, jadi begitu materinya di-split, ada KD ini, maka ini KD nomor 1, KD 2, KD nomor 3, maka terus dibagi berdasarkan undian, tidak memilih atau mengusulkan, langsung diundi. Menunjukkan betul-betul mahasiswa siap dengan keseluruhan materi kimia. Nah, gitu toh. Ternyata begitu. Nah, kalau kita enggak, kita silahkan mengkompromikan ya. Nanti bisa di-share ini, sampaikan ini materi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 supaya frekuensinya sama. Gitu, ya. Itu Mas Heri. Ya, kudu siap no ya. Lia wis mau ya Lia neh ora apa-apa. Mohon izin bertanya lagi Pak Mas. Ini untuk mau bertanya terkait rencana aksi 1. Rencana aksi 1 tadi kan Pak Mas bilang kita 12 mahasiswa itu dibagi begitu ya Pak ya untuk materinya.
apabila materinya sama tapi subbabnya berbeda, apakah Alah, diperbolehkan? balenin nah. Lalu ini Pak, satu lagi. Untuk RPP-nya itu membuat berapa kali pertemuan ya Pak? Oke, sudah saya sampaikan loh tadi ya. Satu, boleh sub KD. Ya, tidak harus KD. Boleh sub capaian pembelajaran. Yang satu kesetimbangan urusan pengertian, yang satu kesetimbangan urusan faktor-faktor yang berpengaruh. Boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi boleh berbedanya itu tidak pada KD tapi pada sub KD itu kalau kurikulum 2013. Berbedanya tidak CP tetapi sub CP boleh. Satu itu. Yang kedua, waktunya itu nanti singkat, durasinya hanya 45 menit atau 1 jam. Karena itu ya, karena itu apa yang sudah disiapkan itu ya betul-betul disesuaikan. Biasanya kalau guru baru itu kadang-kadang ada yang kekurangan waktu, kekurangan kelebihan waktu. Iki tak sampaikan apa ya? Nanti tak sampaikan apa ya? Terus materinya cenderung banyak, gitu ya. Ini kadang-kadang perlu dicek kembali ya, dan ini diserahkan kepada mahasiswa ya. Jadi jangan terlalu banyak, kalau nanti RPP-nya terlalu banyak tidak tersampaikan semua, ada unsur penilaian bahwa ruang lingkup tidak selesai ya, ngerti ya. Jadi kalau RPP-nya banyak isinya, padahal hanya presentasi latihan mengajar 1 JP 45 menit, terus tidak selesai semua waktunya, ya maka ada di dalam komponen penilaian itu ruang lingkup tidak terbahas semua, gitu ya. Makanya menyesuaikan ya. Jadi it's only for 55 ya, 45 minutes ya, hanya 45 menit. Itu ya. Terima kasih Pak Mas. Ya, Andini. Oke Bapak, matur suwun atas waktunya. Izin bertanya. Yang pertama, rencana aksi yang Bapak sampaikan kan dari awal 4 ya Bapak, tapi yang tadi baru disampaikan 3, lalu rencana aksi yang keempat itu nantinya tentang apa? Kemudian yang kedua, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini nanti saat ujian kompre kita boleh memilih materi yang kita kuasai dari rencana aksi ketiganya itu. Namun yang saya bingungkan seperti ini, apakah nanti saat kita terjun ke PPL kita menggunakan rencana aksi 1, 2, 3 itu sehingga kita harus berganti kelas jenjang 1, jenjang 10, 11, 12. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak mengendikan 45 menit, artinya di RPP yang kita buat hanya 1 kali pertemuan untuk 45 menit. Seperti itu. Sepaham saya yang dari yang ditanyakan Bu Lia, mungkin berapa kali pertemuan seperti itu Bapak? Yang keempat, maaf ya Bapak, banyak sekali. Yang keempat, itu kalau saya melihat di LMS, itu uploadnya adalah besok Bapak, sedangkan kita belum memulai apapun. Sedangkan di ruang kolabor, itu untuk rencana aksi 1 ya Bapak, sepertinya penguploadannya besok. Sedangkan di ruang kolaborasi kita harus membuat 5 komponen perangkat yang ada media, LKPD-nya. Apakah kelima komponen tersebut harus diupload juga besok seperti itu Bapak? Sementara itu dulu saja Bapak, nanti kalau kebanyakan saya juga lupa tanyanya apa. Makasih Andini. Terima Satu, kasih, Pak. untuk jumlah RPP ini Pak Mas masih tentatif ya, tadi saya bilang ya, karena nanti ada revisi-revisi, tidak selamanya 4, tidak selamanya 3, ikuti saja di forum ya, what is the point ya, apa poinnya, jumlahnya berapa untuk RPP-nya ya. Kalau nanti saya katakan fix 4, ternyata salah Pak Mas dosa ya. Jadi sesuai saja. Yang penting Anda siap untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Jadi silahkan ini disiapkan mulai sekarang. Kalau memang belum siap kemarin-kemarin ya, nanti malam atau nanti sore bersusah payah dulu yang berat supaya nanti pada belakang-belakangnya lebih ringan ya. Ibaratnya apa ya, payah-payah dhisik tapi seneng-seneng kemudian itu loh ya. Jadi itu.
Nah, kan selama ini sudah punya koleksi RPP. Nanti di diskusi ini sebenarnya saya mau menampilkan RPP-nya seperti apa sebenarnya ini, mbok takoki terus ya suwi. Ya sebenarnya ini saya mau menampilkan contoh RPP, nanti saya share ke Mas Heri ya supaya bisa digunakan untuk acuan ya. Saya share ke Mas Heri supaya nanti bisa digunakan. Mas Heri punya nomor saya ya. Jadi RPP-nya ada 4 atau ada 3 atau ada 2, ikuti saja. Nah, yang jelas itu kelasnya berbeda. Ya, kalau rencana aksi nanti mekanismenya bisa jadi begini, Cak. Rencana aksi 1 RPP 1, rencana aksi 2 revisi rencana RPP 1, bisa jadi begitu. Ya. Ya. Terus rencana aksi 2 RPP 2. Rencana aksi 4 revisi rencana aksi RPP 2, bisa jadi begitu. Hanya saya mengacu pada pengalaman tahun lalu ya, tahun lalu. Ini kalau sekilas yang di rapat kemarin sih tidak ada membicarakan itu, maka nanti diikuti prosesnya ya. Yang tahun lalu itu produknya 3 RPP-nya. Ya, jadi ada RPP 1, RPP 2, RPP 3, dipilih 1 sebagai bagian untuk ujian komprehensif, terus dipilih sesuai dengan durasi pelaksanaannya di praktek pengalaman lapangan. Ya, jadi praktek pengalamannya itu bisa 1, bisa 2. Perkoro ini loh, Cah. Perkoro, Pak nanti kalau ngajar itu seperti apa? Ngajarnya kan peer teaching, jadi ngajarnya dengan teman-temannya. Periode sebelumnya itu pernah ada micro teaching, ya maka ini kita belum sampai ke sana. Jadi fiksasi mengenai pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini hanya sampai bahwa RPP yang dikembangkan sekarang lah yang nanti akan digunakan untuk praktek pengalaman lapangan di sesi terakhir dari diklat PPG. Ya, maka buat yang terbaik sesuai dengan jumlahnya. Teknisnya bagaimana? Ya nanti ikuti sambil jalan untuk pada saat praktik pengalaman lapangan, itu masih lama. Ya, yang jelas sekarang kita konsentrasi untuk membuat RPP dengan sebaik-baiknya dengan ya tadi strategi ya sesuai dengan bagian-bagian yang disampaikan atau yang minimal yang ada di dalam RPP yang baik. Nah ini setelah tidak ada pertanyaan nanti saya tampilkan kita membahas mengenai RPP-nya. Ada pertanyaan enggak ini? Masih ada enggak? Andi ini tak jawab kabeh durung ya. Waktunya ya. Waktunya gini Dini. 45 menit itu strategi untuk overall loh ya. Ya, what is overall Pak Mas? Maksudnya mulai dari bagian pendahuluan harus ada pembukaan, harus ada apersepsi, harus ada 45 menit itu harus ada inti ya, ada penutup itu apa, resuming ya, kemudian penugasan atau tes itu harus ada ya. Jadi 45 menit nanti diliput ya. Diliput itu piye ya? Diliput itu maksudnya misalkan baik untuk kegiatan ini diselesaikan selama 5 menit, terus habis itu Anda terus katakan sudah selesai untuk 5 menitnya, silahkan kita masuk ke diskusi gitu. Ya, jadi nanti diliput, tidak dibuat pengajaran seperti penuh kalau kita ke siswa, ya sehingga cukup. Tetapi komponennya lengkap, ya jadi tidak boleh Pak karena 45 menit saya nggak sempat melakukan resume di bagian penutup pembelajaran. Salah. Pak saya karena 45 menit tidak ada tugas atau di bagian akhir itu resuming kan komponennya 2 aja. Di penutup itu kan komponennya 2, resuming, penyimpulan, ya. Kemudian yang kedua adalah boleh penugasan atau PR ya, boleh dengan tes atau umpan balik. Nah, kalau nanti itu tidak ada maka nilainya kosong di bagian itu ya, tetapi kalau ada maka lengkap walaupun hanya 45 menit diberikan, tetapi caranya diliput itu oke, sudah selesai, nah gitu ya. Jadi tidak kok penuh saya tunggu sampai 5 menit, Anda diskusi 10 menit saya tunggu sampai 10 menit, enggak ya. Misalkan kita mengerjakan LKPD anak-anak, LKPD ini dikerjakan selama 10 menit, silakan dimulai dari kegiatan 1, baca tujuan pembelajaran dan siapkan alat-alatnya misalkan ya, menggunakan
percobaan ini misalkan kan LKPD 1.0 misalkan. Terus Anda ikuti sampai 10 menit enggak gitu ya. Kalau memang di skip ya supaya nanti waktunya cukup. Jadi 45 menit itu adalah 1 jam itu adalah durasinya untuk pembelajaran. Tetapi nanti pada saat ujian komprehensif itu diliput ya supaya waktunya cukup. Gitu ya. Saya rada bingung, nggak apa-apa Dini ya. Podo koncone. Ya, saya ini dicek dulu toh Cah, sini Cah ya. Kita sama-sama buka ini dulu. Nanti setelah itu RPP ya. Pembuatan rencana aksi, daftar hadir peserta. Ini nanti Pak Mas, iki sing durung hadir siapa Mas Heri? Oh, ayo. Mas Heri yang belum hadir siapa ini? Kalian sampun hadir semuanya, Pak. Ya wis. Piroto ini jumlahnya. 12. Oh iya sudah. Ya 12 orang keperangkep ini ada 14 ya. Sudah hadir. Nanti Pak Mas akan ngecek di sini dan daftar hadirnya saya centang-centang. Kemudian bahan pembelajaran pembuatan rencana aksi. Makanya di sini kalau diklik itu ya kita masuk di bagian bahan pembelajaran pembuatan rencana aksi. Berikut disajikan materi-materi yang berkaitan dan membantu dalam pembuatan rencana aksi. Burung ono isine. Ini prodi kudune sing isi apa? Pedoman RPP, harusnya begitu itu ya. Karena ini tidak ada ya, maka Pak Mas menyampaikan nanti menggunakan RPP contoh langsung. Ya, jadi ini tugasnya Pak Mas. Moga-moga kelasnya Prof. Sulis dan Butina disampaikan ya. Nanti kalau tidak disampaikan tolong disampaikan Anda ya. Ya, jadi supaya nanti frekuensinya sama. Setelah itu ini rencana aksi 1 ya, hari ke-25 durasi 7 JB. Ini kita ini sekarang ini. 6C1 pengantar pembuatan rencana aksi. Ya, ini pengantarnya itu isinya ini. Pada kegiatan ini saudara akan memperoleh penjelasan terkait dengan saran dan desain pembelajaran inovatif 1 berdasarkan hasil identifikasi RPP, analisis akar masalah dan solusinya. Oh, gitu ya. Maka di sini nanti luarannya adalah RPP 1 sebagai solusi dari permasalahan yang diselesaikan di dalam LK 2.1, 2.2. Ya. RPP-nya adalah RPP yang standar PPG. Ya, RPP standar PPG itu nanti di RPP akan saya jelaskan. Ya, seperti apa? Contohnya, model pembelajarannya adalah problem, project atau STEM. Gitu ya. Ya, Pak, saya menggunakan model yang lain. Sudah tidak cocok modelnya itu. Discovery, inquiry, problem, project, dan STEM. Yang diminta ini dikuatkan itu malah problem based learning, project based learning, atau STEM. Gitu ya. Jadi tolong nanti mengangkat dengan model pembelajaran itu. Jangan bertanya dulu ya. Nanti kita selesaikan setelah itu bertanya. Ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi. Ini nanti tolong diisi loh Cah ya. Ini diskusi. Nah, diskusi ini. Diskusi wajib mahasiswa meninggalkan jejak. Pada kegiatan ini saudara akan menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek. Ayo tolong ya. Jadi berbasis masalah berarti problem based learning, berbasis project berarti project based learning. Nah, jadi model pembelajaran di RPP yang diizinkan itu berisi 1 di antara 3. Yang pertama adalah problem based learning, yang kedua adalah project based learning, yang ketiga adalah pendekatannya STEM. STEM itu pendekatan. Tapi kalau modelnya PJBL atau PBL. Nah, terus di dalamnya isinya adalah 5. Oh ini tolong 5, jangan ada yang kurang. RPP, bahan ajar. Jadi RPP dan lampirannya ya, Cah. Lampirannya ini adalah bahan ajar, media, ya, LKPD dan asesmen, kisi-kisi, instrumen dan rubrik penilaian. Ya, ulang ya. RPP dan lampirannya. Lampirannya itu apa? 1 bahan ajar. Bahan ajar itu apa, Pak Mas? Materi pembelajaran. Jadi ini materinya. Yang kedua media.
Medianya ini ditulisi menekankan pada pemanfaatan media berbasis AI, AR, dan VR. Artificial Intelligence, Augmented Reality, dan Virtual Reality. Untuk media ini, ya kemarin disepakati, ya silakan. Urung ada kesepakatan, Ding. Ya, boleh mahasiswa nanti mengangkat PowerPoint Plus. Ya, jadi PowerPoint-nya adalah isi multimedia PowerPoint. Jadi jangan hanya tekstual. Ya, jadi ada videonya, ada animasi terlink, link kepada programnya, ya, program simulasinya gitu. Ini nanti menentukan poin penilaian. Jadi kalau medianya Anda simulatif, maka bagus. Kalau medianya Anda tekstual, maka kurang ya di media. Ya, jadi ini, Pak, saya nggak mau lah, pokoknya saya biasa-biasa saja. Mboten napa-napa, ya santai saja. Ya, apakah ini saya membuat ketegangan di antara anggota kelompok saya? Enggak ya? Oh, ya enggak apa-apa. Yang ketiga LKPD. What is LKPD? LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Lembar kegiatan itu adalah aktivitas-aktivitas. Maka di situ nanti ada tujuan, alat dan bahan, ya. Terus yang ketiga langkah-langkah kerja, prosedur kerja itu harus ada. LKPD. Ya, yang keempat itu adalah asesmen pembelajaran lengkap dengan kisi-kisi atau rubrik, gitu. Paham ya? Jadi nanti dibuat seperti ini. Nanti akan saya berikan contoh di RPP yang dipakai ya supaya Anda bisa. Output dari kegiatan ini adalah pengerangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 1. Ada 4 ya rencana aksinya ya. Kalau penuh berarti ada RPP sejumlah 4. Kalau tidak berarti menyesuaikan nanti pengampunya masing-masing ya. Pengampunya nanti akan difrekuensikan sama oleh Bumul, oleh Kaprodi. Ya, saya mengantarkan ini pada awal supaya Anda kelompok 2 siap. Ya, kalau disuruh hormat itu seperti Brimob itu. Hormat siap. Nah, gitu. Jangan siap tapi aduh Pak Mas, jangan gitu. Ya, ya ini. Ini ruang kolaborasi 6D1. Tolong nanti tinggalkan jejak loh Caya. Ini di sini kan ada klik tombol add a new topic, klik reply. Boleh bertanya, boleh memberikan penguatan, boleh menjawab. Ya, jadi di tugas diskusi 6D1 itu tolong meninggalkan jejak, jangan hanya kosong. Jangan tidak boleh ada yang tidak meninggalkan jejak, nanti nilainya kosong. Tetapi jejakmu itu ya jejak yang positif, jangan jejaknya terus jangan hanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Lia, titik. Awas ya, jejakmu kayak ngono. Terus oke, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Andini, titik. Udah, piye itu. Pendapatmu apa gitu loh ya. Jadi kalau di situ ada pertanyaan, jawaban. Apakah RPP kita ini berkaitan dengan 40 jam? Jawaban. Di situ jawab mahasiswa. Seingat saya apa yang disampaikan Pak Mas Guri dalam diskusi kita gitu. Ya Pak Mas nanti akan menjawab juga, tapi tidak dijamin jawabannya menghandle semuanya. Tetapi mahasiswa wajib meninggalkan jejak, saling menjawab dan saling memberikan reply. Ya, jadi di setiap diskusi itu harus begitu, jangan ada kosong. Setelah itu hari ke-26 ya, itu adalah diskusi dan penguatan pembuatan rencana aksi. Diskusi ini diskusi para pengajarnya ini. Diskusi mengenai RPP 1. Kalau sudah ada draft, nanti kemungkinan Anda akan diminta presentasi. Ya, tidak semua nanti perwakilan. Jangan malu untuk mempresentasikan punyanya karena nanti dapat saran. Ya, dapat saran. Pak, saya nggak mau mempresentasikan, saya mau lihat orang lain menderita. Jangan. Ya, jadi buatlah dirimu supaya siap ya, apa yang disampaikan sebagai saran spesifik untuk produkmu itu sangat baik gitu ya. Nah, terus masih besok ya, itu adalah ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 1. 6 ini ya. Oh, ini bawahnya lagi. Nah, ini ya. Ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 1 ya, kemudian
Nah, ini unggah betul. Ini betul ya. Jadi unggahnya itu di hari besok. Unggah tagihan pembuatan rencana aksi 1. Saya tadi kan menyatakan apabila memang sudah saatnya tiba, maka kerjakan pada saat itu, tunaikan kewajibanmu. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Unggahlah, jangan sampai kosong. Pak, kalau nanti saya terlambat gimana? Unggah juga, walaupun telat. Di situ nanti ada jamnya. Ya, kalau ada jamnya, nggak tahu kalau close, kelihatannya sih tidak, di sistemnya LMS tidak ada close. Ya, kalau nanti mengunggah terus waktunya habis, terus close tidak bisa terunggah, nanti terpaksa Anda harus menyampaikan kepada dosennya lewat Japri. Ya, tapi kalau dia terbuka ya berarti unggahlah walaupun terlambat. Ya, risiko terlambat itu ya bisa jadi akan ada pengurangan nilai. Rencana aksi 2 sama, siklus kedua ini. Ya, sama seperti rencana aksi 1, yaitu mengembangkan RPP 2. Rencana aksi 3 sama seperti rencana aksi 2, melanjutkan pengembangan RPP 3. Rencana aksi 4, ini ada rencana aksi 4. Ya, isinya sama, kalau saya klik isinya sama, kembangkan RPP keempat, begitu. Maka kalau Mas Heri mengatakan ini materinya hanya sedikit di SMK, kita tidak membicarakan materi sedikit di SMK kok. Kita membicarakan kompetensi kimia secara umum. Ya, jadi acuannya adalah materi yang ada secara keseluruhan untuk guru profesional pendidikan kimia. Itu ya. Nah, kecuali nanti kalau farmasi ya lain lagi, ya kalau teknik kimia lain lagi gitu. Baik. Ini di LMS ya, tolong dipenuhi untuk hari ini ya, tolong dipenuhi untuk hari-hari besok. Kalau ini rencana aksi 1 ini 2 hari, berarti selama 4 rencana aksi ini butuh 1 minggu, 8 hari. Ya, selesai untuk RPP 1. Berarti sampai pekan depan Oktober tanggal berapa itu Anda masih mengembangkan RPP. Maka ini mulai padat jadwalmu karena setelah itu langsung UP ya. UP itu harus belajar. Ya, setelah itu UK dan setelah itu praktik. Jadi grafiknya itu naik pada saat UP dan UK aja. Tertingginya itu. Kalau praktik itu kita agak santai lah, praktek itu ya. Jadi praktik pengalaman lapangan itu agak santai walaupun ya masih agak tegang. Kalau kemarin Pak, alternatif solusi itu santai banget. Ya, walaupun ada sempat bingung-bingung itu masih santai banget. Oke, ya. Jadi ini grafiknya mulai naik. Ini saya stop share. Ya, saya stop share. Ini jam 9.15. Ini saya ada chatmu ya, Cah ya. Sebentar ya. Ada yang chat apa tuh Cah gitu? Chatnya. Mohon izin pakai 2 ya, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang belum tuntas, Cah? Sebelum nanti saya tampilkan untuk perangkat pembelajaran RPP contoh. Ayo, Mei, silahkan Mei. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf ini Bapak saya bertanya, apakah mungkin saya yang kurang paham atau bagaimana Pak? Saya sih sudah bisa menangkap ini. Berarti yang Bapak maksud adalah kita tidak memandang latar belakang kita mengajar di mana, tapi kita itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru profesional kimia nih Bapak. Jadi untuk nanti pembuatan RPP kita, pokoknya kita itu tidak boleh sama dengan temannya di semua materi kimia, begitu kan Pak? Bukan, di setiap sesi. Oh ya, di setiap sesi. Nah, kemudian Bapak, untuk RPP kemudian yang kita bikin tersebut, yang kita buat tersebut, nanti waktu PPL-nya bagaimana Pak? Misalkan saya kebagian untuk membuat elektrokimia misalkan. Sedangkan saya terus nanti waktu PPL-nya saya mengajar di SMK. Di mana SMK itu tidak ada. Apakah nanti kemudian waktu PPL saya membuat RPP lagi yang sesuai dengan saya begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak. Kemarin kan waktu di LK 2.1 dan 2.2 kita itu termasuk saya sendiri membuatnya adalah saya berpikir bahwa materi yang akan saya bikin waktu di RPP adalah materi A begitu Bapak. Sehingga permasalahan yang saya angkat di LK 2.1 dan 2.2 itu tentunya yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan niatnya kemarin.
Tapi setelah mendapat pencerahan dari Bapak, saya menjadi bingung. Nanti apakah permasalahan boleh tidak sama dengan LK 2.2 Bapak? Soalnya kalau memang kita harus membuat RPP yang untuk SMA karena kita profesional guru kimia, berarti kemarin yang di LK 2.2 itu solusi yang sudah saya tentukan kurang lebih tidak bisa dipakai. Kemarin waktu di LK 2.2 saya kan ada TGT, kemudian IBL, dan teman-teman yang lain ada yang bukan yang Bapak sebutkan tadi sebagai standar RPP PPG. Tadi kan standar RPP PPG ada PBL, PJBL, kemudian STEM, begitu Pak, Discovery Learning. Nah, sedangkan kita kemarin itu ada yang bukan itu gitu Pak. Penentuan solusinya lah. Ini kita bagaimana? Apakah kita harus merombak? Berarti LK 2.2 itu ada yang boleh diganti-ganti apa memang harus diganti begitu Bapak? Itu saya berputar-putar Bapak. Terima kasih. Ya. Satu, pada awalnya memang harus ada penekanan ya pada saat kita ada masalah kemudian ada solusi. Maka saya selalu mengatakan ini pada kelas-kelas yang saya ampu. Harus berpikirnya itu pada jauh di ujung akhir. Ujung akhir itu adalah praktek pengalaman lapangan dan ujian komprehensif. Dan ujung akhir itu muaranya adalah RPP. Maka alternatif solusi permasalahan itu dikerucutkan ke sana. Tidak boleh kita membicarakan di akar masalah itu bebas. Maksudnya adalah tiada arah sampai dengan akhir nanti itu adalah pengembangan RPP, tidak begitu. Ya, dalam tanda kutip bebas mandiri tetapi sesuai dengan arah yang nanti dicapai. Solusi juga begitu. Ya, kalau kita melihat ada 8 standar pendidikan, maka utamanya itu adalah isi dan proses. Ya, bukan pada standar sarana prasarana. Kalau kita nanti mengangkat mengenai standar sarana prasarana tidak selesai karena nanti berkaitan dengan pengadaan, ya, pengembangan aset. Maka tidak berhilirisasi pada pengembangan RPP. Jadi semuanya itu adalah diarahkan pada pengembangan RPP. Ya, dan barangkali memang belum ditekankan oleh pengajar sebelumnya ya Bu Mei ya. Maka ya, untuk luaran pada PPG ini itu adalah ditargetkan seluruh alumni PPG itu menguasai model-model pembelajaran inovatif. Ya, ini perlu saya tekankan lagi. What is your difference? Apa perbedaanmu sebagai lulusan PPG dengan sebelumnya? Ya, apa perbedaanmu sebagai lulusan PPG Pendidikan Kimia FKIP UNS ya dengan orang yang belum pernah PPG. Ya, maka kita membekali di dalam PPG ini secara nasional itu adalah model-model pembelajaran inovatif. What is the innovative model? Model pembelajaran inovatif itu 4 yang sudah dipakai kurikulum 2013. Ya, apa itu 4? Ini semuanya namanya model pemrosesan informasi. Namanya information processing model. Ini beranjak dari teorinya model Joyce and Will. Ya, jadi ini nanti saya sampaikan ya supaya nanti tahu ya. Model pembelajaran itu banyak sekali, tapi dikelompokkan menjadi 4 model, 4 kelompok model. Nomor 1, boleh Anda catat ya. Nomor 1 itu adalah kelompok model pemrosesan informasi, information processing. Nomor 2, kelompok model yang namanya adalah model-model pembelajaran individual. Yang ketiga itu kelompok model-model pembelajaran kelompok. Yang keempat itu kelompok model pembelajaran perubahan perilaku. Nah, ngerti ya? Jadi model pembelajaran itu banyak sekali, tetapi oleh para ahli dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama namanya pemrosesan informasi, yang kedua namanya individual, yang ketiga namanya kelompok, yang keempat itu namanya adalah perubahan perilaku. Kurikulum 2013, silakan cek. Kurikulum 2013 itu menekankan pada model-model pembelajaran pemrosesan informasi. Apa model pembelajaran pemrosesan informasi itu? Isinya adalah pembangunan konsep belajar. Sudah tidak berarah kepada aktivitasnya toh. Kalau kurikulum 2006 itu memang berarah pada aktivitas.
Ayo aktivitasnya supaya banyak, maka dikembangkan cooperative learning 2006 itu, TGT ya, terus Jigsaw gitu. Itu 2006 ya. Terus 2013 itu model pemrosesan informasi supaya anak-anak bisa membangun konsep belajarnya sendiri. Yang direkomendasikan ada 4. Nah, tolong diingat ya. Discovery, inquiry, problem based, dan project based. Ya, ulang ya. Discovery, inquiry, problem based, dan project based. Nah, jadi milik kooperatif, ya, kooperatif itu adalah kurikulum 2006. Milik 2013 itu 4 itu problem, project, inquiry, discovery. Ya, kalau nanti kita kembali kepada TGT, Jigsaw, bukan kok tidak boleh secara kaku, tetapi apa yang engkau peroleh dalam pengembangan PPG sebagai model inovatif. Nah, gitu ya. Jadi catatan kita adalah tolong para pengampu ditekankan betul supaya nanti mahasiswa itu luarannya menggunakan model-model pemrosesan informasi. Ya. Kalau toh di dalam model-model yang lain itu tidak secara kaku dilarang, tetapi kita menguatkan adalah apa nanti bekal yang sudah diperoleh lulusan PPG sebagai bagian dari inovasi terhadap sekian bulan berinteraksi di dalam kegiatan pengembangan pembelajaran. Ya, jadi ulang ya, nanti tetap RPP-nya itu berbasis ya, yang direkomendasikan itu sebenarnya 4, tetapi ditekankan pada 2. 4 itu apa? Discovery, inquiry, problem based, project based. Kalau Anda tanya Pak Mas, Pak, bedanya apa Pak? Kalau discovery itu penemuan konsep berdasarkan contoh dan non-contoh dengan klasifikasi. Ya, jadi misalkan membicarakan mengenai ekosistem, maka ada batu. Ini yang menyimpulkan anak-anak semua, bukan guru. Batu itu benda mati apa benda hidup? Benda mati, Pak. Ya. Ikan itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup, Pak. Ciri-ciri benda mati apa kalau begitu? Anak-anak menyebutkan tidak bergerak, tidak bertumbuh. Ciri-ciri benda hidup apa? Ini. Oh, kalau begitu ya benda mati itu ciri-cirinya ini, benda hidup itu ciri-cirinya ini. Itu discovery. Ya, jadi discovery itu dengan contoh, non-contoh, klasifikasi. Inquiry itu penyelidikan ilmiah. Ada masalah, ada pengumpulan data, ada hipotesis, itu inquiry. Ya, jadi penyelidikan ilmiah tidak harus di laboratorium, boleh di kelas. Itu inquiry. Problem based, masalah. Ya, jadi pertama harus ada masalah dulu, kemudian diselesaikan masalahnya, dan yang terakhir nanti adalah penyelesaian masalah. Itu problem based. Project based, hasil karya. Ya, jadi project based itu harus ada hasil karyanya. Hasil karya ini bisa berupa fisik, bisa berupa non fisik. Nah, gitu. Nanti di bagian kedua dari diskusi kita jam 10 ya kurang 15 itu kita membicarakan itu. Ya, supaya nanti membuka wawasan kita. Ternyata kan beberapa kita masih belum kuat di sana. Sudah tahu tetapi belum kuat. Ya, bukan kok tidak tahu sama sekali. Ya, jadi tolong nanti perkuat lagi. Tetapi ingat ya, semuanya itu tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti kalau tidak boleh itu seperti larangan dan hukuman ya. Tetapi kita memberikan penguatan ini loh yang sebaiknya dikembangkan supaya nanti betul-betul ada yang baru, ada yang inovatif. Jadi untuk kawan-kawan ya, model pembelajaran yang dimasukkan di RPP tolong ya pilih 2 itu ya, problem dan project, karena di situ tadi dikatakan di di kegiatan 6.C tadi ya, 6.D.1 tadi ya, menggunakan pembelajaran masalah atau project, dikatakan begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ruang lingkup akar masalah. Iya, makanya satu harus ada ke depan nanti untuk diselesaikan itu apa. Seandainya memang masih tidak pas, ora perlu Bumi di revisi LK 2.2, tidak perlu. Ya, LK 2.2 finish.
Tugas yang selesai adalah tugas yang selesai. Jangan diudah-udah lagi, nanti malah repot. Tugasmu nanti LK2.2 terus sampai dengan akhir. Ini sudah saatnya RPP. Tataplah ke depan, jangan tengok masa lalumu. Ya, spionmu itu loh, yang belok kiri lurus baik, wis ben wae jarke. Saiki langkahkan ke depan, ya tengok itu jendela terbuka, ya kita buat sesuai dengan apa yang diminta. Maka nanti ya RPP-nya seperti tadi, kita kok tidak persis harus berubah total. Kita selaraskan, kita kondisikan. Ya, kalau memang satu dari solusi kemarin muncul satu RPP ya sebagai bagian dari pengembangannya, oke. RPP yang kedua gimana? Tidak ada di solusi kemarin. Oh, gak apa-apa. Yang jelas kan RPP 1 sudah. Ya, nanti tidak ada ditanya lagi. Bapak Ibu tidak akan ditanya lagi. RPP ini kemarin masalahnya apa toh? Tidak ada ditanya begitu. Ya, ini sudah tugas 2.2. Bahwa kalau kita mengembangkan RPP itu tidak sekedar RPP ujuk-ujuk, maksudnya PPG itu begitu. Tapi RPP sebagai bagian solusi permasalahan pembelajaran. Ya, jadi silakan nanti kalau satu sesuai, yang kedua dikembangkan sendiri ya. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apakah nanti RPP ini sesuai kalau kita praktekkan tidak cocok gimana? Dipilih yang cocok ya. Jadi nanti dipilih yang terbaik untuk UK, dipilih yang terbaik untuk PPL atau praktek pengalaman lapangan. Nah, praktek pengalaman nanti beberapa kali. Ya, beberapa kali, tidak hanya sekali. Pak, nanti kalau kita ngajar tidak sesuai dengan siswa kita, ngajarnya nanti ada, nanti mohon dicek, ini karena masih jauh ke depan ya. Peer teaching dulu. Peer teaching itu kepada siswa kawan-kawan ini satu kelompok. Ya. Setelah itu nanti kalau 1 kali atau 2 kali, atau di bagian ujian itu dipraktekkan kepada siswa sendiri, yaitu kepada siswa kita sendiri, namanya micro teaching. Nah, yang seperti itu nanti dipilih supaya yang betul-betul sesuai dengan pemahaman siswa, supaya siswa itu interaksinya bagus di dalam pembelajaran. Ya, jadi ini yang bisa, Pak Mas ini hanya berkata-kata, yang tahu betul itu Bapak Ibu semua. Ya, maka bagaimana tip triksnya, mensiasatinya supaya nanti cocok kalau ada micro teaching itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi silakan nanti apa yang disampaikan Pak Mas di bagian dari kontemplasi ya untuk nanti bisa dikondisikan, diselaraskan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tetapi memang ada peer teaching-nya. Jadi kalau peer teaching itu yang diajar ya konco-konco DW. Ya. Nah, kalau micro teaching-nya itu nanti disesuaikan dengan materinya sesuai dengan kelas kita. Gitu. Memang repot ya kadang-kadang kalau wah ini tidak sesuai gimana ya. Wes itu piye carane Bapak Ibu menyelaraskan. Mohon nanti bisa jadi yang terbaik untuk pada saat PPL-nya Bapak Ibu. Ya, ini kan perjalanan kita masih beberapa. Ada beberapa poin memang nanti kita misalkan ya. Ini nanti juga apa yang disampaikan Pak Mas masih tentatif untuk kelas 12. Pak, yang RPP rencana aksi 3 yang kelas 12 itu apakah kelas 12? Bisa jadi nanti baleni loh Bapak Ibu. Yang baleni itu berarti kelas 10, kelas 11, kelas 10, kelas 11 lagi. Bisa jadi begitu. Dan kalau nanti baleni begitu, yang penting tidak sama dengan materi Bapak Ibu. Ya. Kelas 10 misalkan Bu Uswatun mengangkat laju reaksi. Kelas 11 mengangkat kesetimbangan kimia. Tak sindir jenengan ngendikan dhewe. Ya, misalkan ya kelas 10 laju reaksi. Kelas 11 jenengan mengangkat kesetimbangan kimia. Terus nanti di RPP 3 ternyata diputuskan kelas 10 lagi. Anda Bu Us ya tidak mengangkat laju reaksi, mengangkat materi yang lain, tapi materi itu sudah diangkat oleh temannya, nggak apa-apa, ngerti ya? Ya, jadi bisa jadi itu tidak kok pada antar rencana aksi, tapi pada bagian rencana aksi itu yang berbeda, ngerti ya? Rencana aksi Bu Uswatun kan laju reaksi, rencana aksi 1, rencana aksi 2 karena kelas 11 materinya kesetimbangan kimia. Kemudian rencana aksi 3 ternyata diputuskan kelas 10 lagi.
Maka yang penting Bu Us tidak memilih laju reaksi. Kalau toh itu sudah dipakai temennya pada rencana aksi 1, oh gak apa-apa. Kan ini di rencana aksi 3. Yang penting rencana aksi 3 ini berbeda dengan temennya yang lain. Pak, nanti bisa ijol-ijolan. No? Semua share itu boleh, tetapi nanti RPP-nya adalah pengembangan Bapak Ibu sendiri. Ya, diskusi share, ayo tolong aku tidak tahu ini, silakan, tidak apa-apa. Tapi RPP-nya itu sehingga WDW dikembangkan sendiri supaya nanti tahu betul-betul bagaimana mempraktikannya. Gitu ya. Nah, oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya mau RPP nih. Saya tampilkan RPP-nya ya. Ya, di RPP ini contoh. Sebentar ya, saya bukanya dulu. Maka jangan mulai pengembangan RPP-nya dari nol ya Bapak Ibu ya. Mulai dari RPP Bapak Ibu yang sudah ada. Pak, saya mengambil dari guru berbagi boleh, bahan dasarnya boleh, tetapi harus diolah dengan sesuai dengan yang Bapak Ibu terima. Ya, jadi bahan dasar ini boleh dari manapun. Boleh dari online, boleh dari guru berbagi ya. Tuh. RPP sebentar ya. Ya, wah, ini harus buka lagi sebentar. Tertutup ternyata. Saya bukanya dulu ya. RPP ini mengenai sel volta. Sel volta kelas berapa ya kalau di SMA ya? Kelas 12, Bapak. 12 Pak. Ya. Ini contoh RPP sel volta. Sekarang saya tanya, kurikulum yang dipakai di sekolah kurikulum apa, Bapak Ibu? Ada kurikulum 2013 sama ada kurikulum Merdeka, Pak, kalau di sekolah saya. Oke. Ya, jadi ada yang pakai kurikulum Merdeka, ada yang kurikulum 2013 ya. Saya share screen. Ya, ini Bapak Ibu ya. Buku modul pedagogi ketiga atau kelima ya, kelima kayaknya. Itu ada pedoman pengembangan RPP PPG ya, tetapi terjemahannya ya seperti ini. Ya, ini hasil pengerjaan mahasiswa PPG namanya Pak Gofur, itu dia tahun 2021. Ya, jadi ini bukan Pak Mas yang mengembangkan, maka nanti kalau ada beberapa yang perlu dicatat itu kita sampaikan ya. Ini adalah pengembangan dari Pak Abdul Ghafur, SMK Tunas Grafika ya di PPG tahun 2021. Jadi ini SMK Mas Heri ya. Yang pertama ini identitas. Dilihat ya, identitas. Nama sekolah, nama pelajaran, kelas, materi pokok dan alokasi waktu. Nah, ini ya, cek. RPP-nya ya, ini sekaligus sebagai bagian dari revisi yang disampaikan Pak Mas. RPP-nya ditulisnya adalah 2 JP, 2 kali 45 menit. Ya. Nanti prakteknya, ingat ya, prakteknya besok pada saat ujian kompre dan praktik tidak penuh, maka nanti diliput. Ya, karena kalau penuh ya waktunya habis 90 menit kali 12 orang berapa hari. Ya, jadi RPP-nya dibuat 2 JP, 2 kali 45 menit. Tolong nanti kalau kelompok 1 dan kelompok 3 minta informasi, kalau Prof. Sulis dan Bu Tina belum menyampaikan, frekuensinya disamakan. Ya, mengacu pada pedoman sebelumnya.
Terus yang pertama, kompetensi inti dan kompetensi dasar di sini itu kalau mahasiswa atau sekolahnya menggunakan kurikulum 2013. Kalau nanti menggunakan kurikulum Merdeka, diganti capaian pembelajaran. Tolong dicatat ya. Ya, kalimat-kalimat Pak Mas catat. Nomor 1, ya, quote dari Pak Mas. Nomor 1, ya. Jam pembelajaran, jam RPP adalah 2 JP, 2 kali 45 menit. Oh, ini malah, ini di SMK kelas 10, kalau di SMA kelas 12. Ya, ini loh Mas Heri, ya. Jadi ruang lingkupnya itu adalah SMA. Ya, ruang lingkupnya SMA. Ya, khusus nanti karena ada di bagian praktek, silahkan menyesuaikan SMK-nya. Maka 1 itu materi itu ada di kelas 10. Ya, ini biaya yang ini cara nih. Ya, jadi ruang lingkupnya itu seluruh materi kimia, tidak hanya di SMK. Tapi karena nanti ada bagian yang memang harus dipraktikkan, maka silahkan menyesuaikan. Ini kelas 10 SMK, padahal tadi di SMA kelas 12. Ya, ini kan Bapak Ibu ngajari beda-beda. Ya, yang kelas yang Mas Heri dan kawan-kawan yang SMK, ya, ditulisnya ini di kelas 10, tetapi nanti mengembangkan materi yang lain sesuai yang ada di kurikulum SMA, tidak harus di SMK. Kenapa? Karena kalau di SMK materinya sempit nanti. Gitu ya. Jadi 1, kompetensi inti, silahkan dituliskan ya. Lengkap seperti ini boleh ya. 1, 2, 3, 4. Pak, kalau saya menuliskan hanya sebagian boleh tidak? Ya, ditulis yang 3 dan 4 ya kalau hanya sebagian ya. Tapi kalau ditulis lengkap juga tidak apa-apa. Saya menjumpai variasinya ada seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Itu sama ya, di dalam kurikulum Merdeka juga ada tujuan pembelajaran. Menuliskan tujuan pembelajaran kok ini kayak mahasiswa S1. Menuliskan tujuan pembelajaran mahasiswa PPG itu ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya itu lengkap seperti ini. Melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan Google Meet dan menggali informasi dari berbagai sumber, ini terlalu lengkap ini. Ya, diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif dalam menganalisis reaksi dan proses transfer elektron yang terjadi pada sel pulpa serta memiliki sikap disiplin. Nah, ini ABCD. Audience itu peserta didik dapat, behavior itu terlibat aktif dalam menganalisis dan seterusnya, condition itu dan condition itu proses transfer elektron ya. Nah, itu condition ini melalui model pembelajaran problem based learning ini condition. Terus degree-nya ini dengan tepat dan detail. Tolong jangan sampai lupa. Ya, jadi ada dengannya ini, dengan tepat, detail ya, dengan benar, menyebutkan 2 dari 3 itu silahkan. Itu tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran itu komponennya lengkap ABCD. Audience A-nya itu peserta didik ya, audience. Terus B-nya behavior, dapat menganalisis, itu behavior. C, condition, melalui model pembelajaran problem based learning. Degree, dengan detail, dengan tepat, dengan benar, nah gitu ya. Jadi ini lengkap. Kemudian KD dan indikator pencapaian kompetensi. Karena ini menggunakan kurikulum 2013 ya. KD-nya selalu dituliskan berpasangan, ada 3 dan 4. 3 itu unsur pengetahuan, 4 itu unsur apa? Keterampilan. Ya, jadi jangan buat sendiri, jangan hanya 3. Pak mengambilnya dari mana Pak KD? Dari standar isi kurikulum 2013. Kalau nanti menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, tidak ada KI, tidak ada KD, langsung di atas itu capaian pembelajaran. Tapi ada indikator pencapaian kompetensi, ada tetap. Ngerti ya? Pak, sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka itu ya tinggal ganti. KD-nya diganti dengan capaian pembelajaran sesuai
Permen nomor berapa yang baru itu tahun 2022. Anda harus download ya, Permen nomor 2040 atau berapa itu? 8 atau berapa, lupa Pak Mas, tahun 2022 tentang standar isi. Terus rumusan KD-nya dengan CP itu berbeda. Ya, untuk CP itu lebih sederhana. Ya, jadi CP di kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Tetapi kalau nanti menggunakan kurikulum 2013 selalu harus berpasangan, yaitu 3 dan 4. Ini tidak ngarang, mengambil dari standar isi. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, inilah yang sifatnya harus mengembangkan sendiri. Pak, saya mau indikator pencapaian kompetensinya 1, ini 1. Oh, kok 1, apakah sudah memenuhi ruang lingkupnya gitu. Ya, jadi jangan hanya 1. Ya, tetapi harus lebih dari 1. Terus ini pesannya Pak Mas ini, tolong diperhatikan ya. Kalau KD-nya ini sudah hot, maka indikator pencapaiannya kompetensinya salah satunya itu harus hot. Paham? Ulang ya. Kalau KD-nya ini sudah hot itu apa toh Pak Mas? Hot itu C4, C5, C6. Menganalisis, mensintesis, atau mengkreasi. Ini ya. Ini kan mengevaluasi. Kalau mengevaluasi ini sudah C5. Menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Maka ini sudah C6. Ya. Ini mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia ini sudah C6. Dalam taksonomi Bloom. Maka indikator pencapaian kompetensinya itu harus hot. Tidak boleh tidak ada C4, C5, C6. Untung di sini ada 3.8.1 menganalisis reaksi itu berarti C4. Paham ya? Kalau nanti di KD ini ada hot, ternyata indikatormu yang buat itu ternyata tidak ada hotnya, maka Anda sudah menurunkan harkat dan marwah kurikulum. Kurikulum yang dibuat secara nasional itu diminta untuk mengangkat ketercapaian berpikir tingkat tinggi, tetapi Anda tidak sampai ke sana. Ini berarti salahnya guru. Ya, jadi gurunya ternyata belum mentargetkan pada hot. Nah, kalau ini indikator pencapaian kompetensi tidak perlu degree. Paham ya? Kalau tujuan pembelajaran perlu degree. Kalau ini tidak perlu degree. Menganalisis, ini kan siswa dapat, itu kan audiens. Menganalisis reaksi, itu behavior, menganalisis ya. Reaksi dan proses transfer elektron, itu kondisi. Degree-nya tidak ada. Dengan benar, dengan detail, itu tidak perlu. Di indikator pencapaian kompetensi. Paham ya? Nah, jadi silakan nanti di breakdown baik dari pengetahuan pada 3.8 maupun keterampilan pada 4.8. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, ya. Lanjut. Kemudian materi pembelajaran, ya. Materi pembelajaran itu nanti tolong dituliskan lampirannya di bahan ajar. Jadi ini kurang nih ya. Ini hanya dituliskan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ya. Fakta, konsep, prinsip, dan prosedur boleh-boleh saja, tapi nanti di enter bahan pembelajaran lengkap ada pada lampiran 1. Jadi ditulis seperti itu. Lampiran 1 nanti dilampirkan yaitu bahan pembelajaran. Ya, jadi materi pembelajaran itu di lampiran 1. Kalau ini ditulisi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ya. Ini adalah dimensi pengetahuan ya, boleh saja tidak apa-apa, tapi dilengkapi dengan atau Anda sebutkan materinya secara singkat. Boleh begini. Karena ini laju reaksi, maka kok laju reaksi apa tadi sel volta, maka disebutkan materi sel volta yang dibahas selama 2 JP ini. 1, pengertian sel volta. Yang kedua, deret volta. Sudah, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, terus nanti lampiran lengkap materi pembelajaran ada di lampiran 1 titik. Lampiran 1 mana? Di belakang. Gitu ya. Jadi materi pembelajaran itu isinya adalah ruang lingkupnya. Terus kegiatan pembelajaran.
Di mana letaknya model? Di tengah di model. Maka di sini ada pendekatan, ada model. Boleh ditambahi metode. Ya, modelnya 1 di antara 2 tadi. Kalau mau diperluas ya 1 di antara 4. Problem based learning, project based learning, ya, kemudian apa tadi? Discovery dan inquiry. Boleh milih salah satu. Pendekatannya boleh 2. 1 scientific, 2 STEM. STEM itu pendekatannya. Ya, jadi yang mengangkat STEM itu nanti silahkan boleh memilih di sini pendekatannya scientific atau STEM. Kalau scientific itu harus ada 5M. Apa Pak Mas perbedaan antara model dengan pendekatan? Perbedaannya adalah kalau model sintaknya harus utuh, harus semuanya ditulis, harus lengkap, dan harus urut, Tapi kalau pendekatan itu tidak ada sintak, itu ada komponen. Komponen itu tidak harus utuh dan tidak harus urut. Ya, misalkan saintifik itu 5M. 5M itu apa? Menanya, mengolah, mengumpulkan data. Misalkan tidak pakai menanya boleh Pak Mas? Boleh. Namanya pendekatan. Ya, jadi pendekatan itu tidak harus lengkap dan tidak harus urut. Tapi kalau model harus lengkap dan harus urut. Metode itu adalah bagian lebih kecil dari model. Ya, maka di sini dikatakan diskusi, presentasi, tanya jawab, penugasan itu namanya metode. Dalam satu model boleh dilakukan lebih dari satu metode. Ya, paham ya? Media. Nah, ini. 1 WhatsApp, Google Classroom, Google Meet. Nah, boleh kan? Nanti kalau daring kan menggunakan itu. Nah, ya. Mohon maaf ya, ini Pak Mas mengangkat satu kaki, enggak gitu ya. WhatsApp ya, Google Classroom dan Google Classmeet. Slide presentasi. Nah, maka ini slide presentasi medianya. Nah, LKPD, ya, ini LKPD masuk bagian media, ya media. Nanti tolong ini ditulisi begini, nah ini menurut Pak Mas ya kurang lengkap karena tidak ditulisi. Maka di sini ditulisi gini. Presentasi berarti PPT, ya. PPT sel volta ya gitu ya. LKPD 01 sel volta. Kalau PPT ini nanti dalam kurung lampiran 2. LKPD lampiran 3. Nah, gitu ya. Terus video ini sebenarnya masuk di dalam PPT karena dia di link. Ya, tapi kalau ditulis terpisah ya boleh ada video. Sumber belajar itu buku-buku referensi. Ya, ini ada satu buku, tolong nanti ditulis lengkap. Jangan hanya ditulis penulisnya atau jangan hanya ditulis judulnya gitu ya. Terus ini ditulis ada 3 buku ya. Kegiatan pembelajaran, pertemuan 1. Ini berapa pertemuan toh ya? Nah, mestinya pertemuannya mung siji tok hanya 2 jam. Kalau dia menulis pertemuannya banyak ya ini pertemuannya 1 betul ya. Jadi pertemuannya 1 2 JP. Alokasi waktu 90 menit ya. Nah, silakan dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Oleh Mas Gofur, ini pembagiannya pendahuluan 10 menit, ya, inti 70 menit, penutup 10 menit. Nah, gini ya, jadi ada 90 menit. Terus apa yang dilakukan di pendahuluan? Pendahuluan itu orientasi dan apersepsi. Ini style loh Cah ya. Jadi kalau menuliskan Mas Gofur seperti ini style. Style itu gaya. Kalau Anda tidak menuliskan orientasi titik 2, persepsi titik 2 ya tidak apa-apa. Tapi yang penting langkah-langkahnya ada. Gitu. Ya. Nah, di sebelah kanan itu ada unsur-unsur abad 21 ya. Yaitu ada 4C, ada ini PPK-nya sudah ganti. Jadi nanti jangan tulis PPK ya. PPK itu apa? Penguatan pendidikan karakter yang 5 cincin karakter
ya, mulai dari religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Itu enggak usah. Kenapa? Karena sekarang kita menggunakan PPP, bukan PPK. Kita profil pelajar Pancasila. Ya, kalau mau menuliskan profil pelajar Pancasila ya boleh. Kemarin di diskusinya Prodi enggak ada menuliskan itu ya, tapi kalau dituliskan bagus ya. Kemudian silahkan dituliskan di langkah-langkah pendahuluan itu apa ya, maka di sini ada peserta didik melakukan apa ya. Mas Gofur ini membagi menjadi 2 kolom ya, yaitu kegiatan dan unsur-unsur abad 21. Boleh juga menjadi 3 kolom ya, yang sebelah kiri itu langkah, yang sebelah tengah itu adalah penjelasan, yang sebelah kanan itu adalah sintak model atau unsur-unsur abad 21. Ya, unsur-unsur pembelajaran abad 21. Gitu ya. Nah, memang ini nanti bertahap ya. Kenapa? Karena RPP-mu nanti akan direvisi, diperbaiki lagi. Ya, jadi silahkan nanti diikuti. Mudah-mudahan doanya Pak Mas begini. Ya, di rencana aksi 2 itu masih membahas mengenai RPP 1. Nanti akan diselaraskan ya. Sehingga nanti pada saat hasilnya disampaikan itu hanya ada 2 RPP. Mudah-mudahan begitu, jadi tidak terlalu berat juga. Ya. Nah, ini ada persepsi dengan pertanyaan ya. Kemudian motivasi ya. Setelah itu, wah ini kegiatan inti 70 menit. Di sini ada sintak. Nah, ini namanya fase. Itu sesungguhnya sintak ya. Sebelah sini. Kemudian tengah ini adalah kegiatan. Yang kanan ini adalah unsur-unsur abad 21. Ya, jadi di sini sintak 1, orientasi masalah. Maka peserta didik menyimak tampilan gambar pada PowerPoint dan menampilkan gambar ini. Dari kedua gambar tersebut, peserta didik menganalisis keterkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik dibimbing guru untuk menyusun daftar masalah. Oh, ini daftar masalahnya. Ya, terus di sini ada TPEC, ada HOT, ada critical thinking. Ya, itu maksudnya adalah muatan dari apa namanya itu? Unsur-unsur abad 21-nya. Ya, jadi ini kalau tidak ada di kiri dan di kanan itu ditampilkan di tengah. Tapi kalau sudah ada di kiri dan di kanan ini, ya, maka ini kosong juga tidak apa-apa. Ya, jadi silahkan saja. Peserta didik menyimak video ya di sini. Maka media tadi intinya begini, Cah. Kalau ada LKPD, ada media, ada video, itu dituliskan di langkah-langkah aksesnya kapan. Ya, jangan sampai dibiarkan sendiri. Ya, ini kan ada peserta didik menyimak video, ya, itu berarti video tadi dipakai, ya, tidak kok dibiarkan sendiri. Nah, dan seterusnya, kemudian ini sintak 2, sintak 3, dan seterusnya sampai selesai. Terus penutup 10 menit. Ya, maka di penutup ini ada guru menanyakan kepada menegaskan, memperkuat kesimpulan. Nah, ini namanya resume. Ya. Terus guru memberikan soal evaluasi, ini umpan balik. Ya, jadi penutup itu unsurnya 2, resume dan umpan balik atau tugas. Ya, gitu. Ya. Tuh. Terus penilaian. Nah, di sini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saran Pak Mas itu jangan menggunakan kata kognitif, afektif, dan psikomotor ya, karena ini kata-kata itu penekanannya adalah pada kurikulum 2006. Untuk 2013 kita menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, untuk soal-soal yang dimasukkan di pengetahuan, sikap, dan keterampilan nanti dituliskan di lampiran. Kalau di sini dituliskan bentuk tesnya, maka harus dikurung, ini kurang ya. Maka di sini pengetahuan, tes berbentuk pilihan ganda menggunakan kuisis, ini harusnya ditambahi dalam kurung lampiran 4. Karena lampiran 4 itu kan nanti isinya adalah pilihan soal pengetahuan, asesmen. Misalkan di situ LP01 gitu boleh.
lembar penilaian 1, itu boleh diberi kode-kode. Keterampilan pengamatan pada saat diskusi dan presentasi, aspek yang dinilai penguatan materi, tata bahasa, menjawab pertanyaan dan berargumentasi dalam kurung LP02, lembar penilaian 02. Nanti di bagian asesmen di belakang itu kata-kata ini harus indikatornya harus muncul. Penguasaan materi, tata bahasa, dan sebagainya. Ya, sikap juga demikian. Nah, gitu ya. Terus lampiran. Oh, Bume keluar masuk ya. Aduh. Bume sudah masuk apa belum ya ini? Oh, sudah masuk. Ya. Nah, oh ini. Ini lampirannya, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen asesmen. Ditaruh di Google, ya Google Drive, nanti biar para penguji bisa akses. Terus nanti pada saat diakses harus terbuka. Ini misalkan bahan ajar ya, saya buka bahan ajarnya. Ini Pak Gofur ini teliti banget, ya makanya ini sangat-sangat lengkap gitu ya, sangat lengkap. Nah, ini bahan ajarnya. Sebentar ya, ini Anda tidak kelihatan toh di tempat saya yang bagian bahan ajar sudah kelihatan belum? Belum, Bapak. Harus berpindah ke ini dulu. Sebentar saya bukai dulu. Saya bukai dulu, kalau nanti sudah biar langsung. Ya, kita masuk ke saya stop share, saya pindah dulu ya. Stop share. Ya, terus saya masuk ke share mengenai bahan ajar. Bahan ajarnya tidak di cover, tidak apa-apa. Ini Pak Gofur ini teliti banget di coveri. Ya, langsung isinya sel volta, ya terus 1 gitu boleh. Namanya bahan ajar itu materi ya. Ya, kalau Pak Gofur ini diberi cover. Sel volta, Abdul Ghafur, PPG kimia dalam jabatan 3. Di coveri diberi kata pengantar, nggak perlu ya. Jadi bahan ajar cukup simple, langsung materinya seperti ini. Ya, materinya ini tidak perlu dibuat daftar isi, tidak apa-apa. Ya, ini terlalu lengkap ini. Ini seperti modul, ya. Ada deskripsi, ada pendahuluan, nggak perlu ya. Jadi langsung materi ini loh ya. Nah ini langsung ini. Ya, jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu membuat begini ya tidak apa-apa. Pak saya mau beri cover, ya silakan saja tidak apa-apa ya. Ya ini materinya langsung ditulis materinya apa itu ya. Nah, ini seperti di buku itu namanya bahan ajar. Ya berbeda dengan modul. Kalau modul ya ada cover, ada halaman Francis, ada langkah-langkah guru, ada begitu kalau modul. Kalau ini bahan ajar. Berarti langsung materi gitu ya. Jadi ini Pak Gofur lengkap. Oh, ada lengkap ini, ada tugas kelompok, sel elektrokimia, materi lagi. Jadi ini seperti di buku Bapak Ibu. Ya, jadi silakan kalau mengambil dari materi di buku tidak apa-apa. Ya, wes ya. Jadi itu adalah untuk bahan ajar. Ya, kemudian kita beralih ke ini saya stop share lagi, kita beralih ke lampiran kedua. Ya, lampiran kedua ini adalah LKPD. Nah, kalau LKPD itu isinya aktivitas. Ya, jadi saya share ya. Nah, ini LKPD. Boleh tidak diberi cover ya? Pak Gofur ini semuanya diberi cover. LKPD, lembar kerja peserta didik berbasis masalah, berbasis problem. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, kalau menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Terus diberi cover boleh, tidak diberi cover tidak apa-apa. Terus yang penting itu dia isinya adalah aktivitas siswa. Ya, jadi ini ada petunjuk penggunaan LKPD.
Yang penting ini nih, mulai ini tujuan yang penting ini. Jadi kalau tadi tidak ada, tidak apa-apa. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, terus permasalahan. Nah, yang penting ada langkah-langkah ini loh. Nah, terus ada langkah-langkah. Nanti ya langkah-langkah ini ya. Pertanyaan, ini LKPD. Ya, boleh dalam bentuk seperti ini, boleh poin-poin ya. Langkah kerja 1, 2 itu boleh. Jadi LKPD itu namanya lembar kerja peserta didik. Berarti yang mengerjakan itu adalah siswa. Nah, ini ya. Jadi kegiatan 4 dari hasil diskusi yang dilakukan peserta didik kemudian menuliskan jawabannya. Kelompok yang belum bertugas presentasi memberikan analisis. Ini namanya LKPD ya. Jadi LKPD itu isinya boleh percobaan, boleh apa, pokoknya ada urutan-urutan kegiatan yang dikerjakan siswa. Itu. Ya, ini sudah jam 10 ya. Saya kira kita istirahat dulu. Nanti masuk, nanti molor lagi ya enggak apa-apa ya. Jadi kita mulai mungkin ada pertanyaan sebelum lupa terkait dengan RPP sampai dengan lampiran 2, materi atau bahan ajar dan LKPD, saya persilahkan kepada mahasiswa. Nah, kalau tidak ada kita break dulu ya, silakan. Yang mau ke belakang, yang mau ngopi, teh, ambil snack, tolong dikirimkan separuh snackmu ke kampus ya. Ya, supaya kita share tidak hanya di Zoom, tapi share-nya juga snack-nya. Tapi Pak Mas puasa ya, berarti nanti dibawa pulang. Ya, oke. Saya minta Anda keluar ya, atau istirahat masih tetap di sini. Saya mau end ini, biar nanti saya di Zoom-nya itu ada 2. Ya, tidak 2,5 jam itu. Jadi ini saya mau end, nanti masuk lagi. Ya, supaya nanti rekamannya di Zoom itu nanti ada 2 file. Gitu ya? Ya, baik. Saya jam berapa ya, Bapak? 10.15. Ya, 10. Oh ya, 10 menit lagi. Yes. Ambil kopi, meluruskan badan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya meeting.